Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ridho Riyadi, Magister Pendidikan Islam selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi, serta teman-teman yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan secara online. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Konsep Belajar dan Mengajar. Saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Yanu Anggraini dengan NIM 2120267. Yang kedua, Dewi Mutaina dengan NIM 2120279. Yang ketiga, Farihin dengan NIM 2120165. Baiklah, kita buka perkuliahan pada kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja lanjut ke materi yang pertama. Pengertian belajar dan mengajar. Belajar adalah suatu proses perubahan dalam kepribadian sebagaimana dimanifestasikan dalam perubahan penguasaan pola-pola respon tingkah laku yang baru, nyata dalam perubahan keterampilan, kebiasaan, kesanggupan, dan sikap. Belajar pada hakikatnya merupakan suatu usaha, suatu proses perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri individu sebagai hasil pengamatan atau hasil interaksinya dengan lingkungannya. Mengajar berarti memberikan petunjuk kepada orang lain. Ronald Lake menjelaskan bahwa mengajar bermakna membimbing orang melalui pengalaman-pengalaman belajar secara hati-hati diarahkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus dalam hidup mereka. Mengajar mencakup banyak hal seperti mempertunjukkan, membagi, memotivasi, menolong siswa menemukan, mendengar, memperbaiki, menjadi teladan, memberikan kuliah, diskusi, dan masih banyak lagi. Hadis tentang kewajiban belajar. Udlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak buayan hingga liang lahat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menunjukkan tentang kewajiban belajar yang tidak ada batas waktunya. Apabila kita belajar di bangku-bangku formal, hanya dibatasi waktu dan jenjang seperti S1, S2, S3, dan seterusnya, maka Islam menekankan pentingnya belajar sepanjang hayat. Sampai kapanpun, kewajiban belajar akan senantiasa melekat selama kita masih bernapas. Mencari ilmu adalah kewajiban yang sangat mendasar dalam Islam. Sebab dengan ilmu, manusia akan terbebas dari gelapnya kebodohan. Dengan ilmu pula, manusia akan memahami segala sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di alam semesta. Oleh karena itu, hukum mencari ilmu ialah wajib. Ayat tentang kewajiban belajar. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Kutipan ayat di atas mendedikasikan bahwa belajar dan mengajar merupakan suatu kewajiban. Indikasi ini muncul karena belajar dan mengajar erat hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan berpikir. Kewajiban mengajar. Pada hakikatnya,
kewajiban mengajar itu ada pada setiap orang. Contohnya, orang tua yang memiliki kewajiban mengajarkan anaknya, seorang kerabat yang mengajari kerabat lainnya, seorang teman yang mengajari temannya, ataupun seseorang yang mengajari orang lain di lingkungan masyarakatnya. Dalam peraturan pemerintah telah diatur kewajiban-kewajiban yang mengikat profesi seorang guru dalam hal mengajar, yaitu pada Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1 Tahun 2003. Di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa seorang guru yang berstatus pegawai negeri sipil dituntut untuk menaati kewajiban datang melaksanakan tugas, yaitu mengajar, serta pulang sesuai dengan ketentuan kerja. Namun jika dibandingkan dengan Al-Quran, maka aturan Al-Quran tentang mengajar ini bersifat lebih cenderung kepada mengikat setiap individu-individu muslim tak terkecuali siapapun itu. Hal ini dapat kita pahami dari perintah untuk saling berwasiat atas kebenaran dan kesabaran sebagaimana disebutkan pada surat Al-Asri ayat 3 yang bunyinya watawasau bil haq watawasau bisob, yang artinya dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Ayat itu menjadi dalil tentang perintah mengajar sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Quraish Shihab, yang intinya bahwa seorang guru yang menyampaikan dengan jujur maka akan membentuk kepribadian jujur pula kepada peserta didik, menasihati peserta didik agar mengikuti jalan kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW menganjurkan setiap orang untuk selalu membiasakan diri dengan kebenaran. Kemudian ada hadis pula yang menjelaskan tentang kewajiban mengajar, yang bunyinya an Abdillahi ibni Amru anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala balighu anni walau ayatan, yang artinya sampaikanlah olehmu apa-apa yang telah kamu peroleh daripadaku walaupun hanya satu ayat Al-Quran saja. Hadis riwayat Bukhari. Maksud dari hadis itu yaitu walaupun hanya satu ayat, hendaknya setiap orang yang mendengarkan segeralah menyampaikan ilmu yang dia terima walaupun sedikit, agar semua ilmu yang datang dari Nabi Muhammad itu akan terus berkembang dan tidak akan pernah putus. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menjelaskan materinya. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka berakhirlah presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mewakili kelompok 5 mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyimak materi ini dari awal sampai akhir. Kami juga mohon maaf bila mana ada kesalahan dari kelompok kami. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.